Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenak Provinsi se-Indonesia, Adikbud Pengelola SILN Sekolah Indonesia di Luar Negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita hadir dan berkumpul di sini walaupun menggunakan Zoom semata-mata untuk melakukan sesuatu kebaikan, terutama untuk kebaikan dari siswa-siswi dan anak didik kita. Oleh karena itu, acara hari ini akan sangat luar biasa. Bapak dan Ibu, peserta, tamu undangan, mohon nanti kita ikuti sampai dengan selesai. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pada akhir tahun biasanya kita sudah banyak sekolah dan banyak siswa, terutama kelas 12 yang bertanya-tanya, yang melalui media sosial, melalui email kami di LTMPT tentang bagaimana mekanisme atau sistem masuk perguruan tinggi negeri tahun 2022. Walaupun kita belum berganti hari, tapi sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan ini tidak hanya dari sekolah, siswa, orang tua, tapi juga dari media. Oleh karena itu, pada hari ini kami perlu mengadakan sosialisasi daring tentang bagaimana mekanisme penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri tahun 2022, terutama tentu saja yang paling dekat adalah SNMPTN, yaitu Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi tahun 2022. Pada tahun-tahun sebelumnya kita melakukannya memang pada saat itu kita daring, dan pada tahun ini kita masih harus melakukan daring karena semata-mata kita ingin semuanya aman, dan justru dengan daring tiada terasa justru jangkauannya lebih luas, ya, jangkauannya lebih banyak yang bisa mengikuti banyak, sehingga mudah-mudahan dengan cara seperti ini itu justru sosialisasi atau informasi yang akan kami berikan justru sampainya itu kepada masyarakat yang jauh lebih luas. Jadi kalau di media sosial itu istilah anak muda yang sedang viral sekarang itu kan banyak yang mengatakan sedang TBL gitu. Takut banget loh gitu ya. Banyak sekali anak-anak remaja terutama yang mau masuk di perguruan tinggi ini kelas 12 tentunya itu mendengar tahapan-tahapan SNMPTN itu takut, khawatir, dan lain sebagainya. Takut kalau tidak bisa mendaftar dan lain sebagainya. Padahal seluruh informasi itu, tahapan-tahapan itu sudah kami tuliskan dengan baik, dengan sistematis, sehingga nanti diharapkan bisa diikuti. Ya, walaupun itu tertulisnya itu sudah sistematis, tapi ternyata kami merasa penting untuk menyampaikan secara langsung. Ya, untuk itulah kami mengundang tadi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Kanwil Kemenak Provinsi, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenak Provinsi, juga Adikbud Pengelola SILN. Harapan kami adalah nanti akan segera informasi ini tersampaikan kepada sekolah-sekolah, terutama dilanjutkan ke siswa, sehingga siswa dan sekolah ataupun guru bahkan orang tua itu mendapatkan informasi yang betul-betul resmi dari LTMPT. Jadi nanti para Bapak dan Ibu hadirin di sini adalah perlu menyampaikan kepada sekolah, guru, ataupun kepada siswa, nanti guru menyampaikan kepada orang tua, itu adalah informasi itu harus informasi yang resmi dari LTMPT. Jadi agar lebih banyak juga yang tahu, pada acara hari ini kami live streamingkan di YouTube kami, channel YouTube kami yaitu LTMPT Official, dan juga live streaming melalui Instagram yaitu di @LTMPT_official. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, nanti hadirin seluruhnya, narasumber kita nanti adalah orang-orang yang luar biasa, akan memberikan informasi dan sosialisasi seputar sistem penerimaan mahasiswa baru PTN tahun 2022, apa yang berubah, apa yang baru, adakah sesuatu yang memang harus dicermati, dan lain sebagainya. Memang masih tahun 2022, tetapi ada yang harus dipersiapkan sejak saat ini, sehingga ketika nanti mulai start pendaftaran, siswa itu akan jauh lebih siap. Oleh karena itu, sosialisasi ini
kami lakukan sejak 1 Desember dan secara resmi ini pertama kali diberikan kepada pihak-pihak yang dianggap pasti akan bisa menyampaikan dengan lebih baik. Nah, narasumber kita nanti ada 3 orang yang nanti akan gabung di sini seperti tadi saya sampaikan, yaitu Prof. Dr. Muhammad Nasih. Profesor Dr. Muhammad Nasih, beliau adalah Ketua LTMPT 2021. Beliau sedang dalam perjalanan, nanti akan bergabung, mungkin akan kami akan menyapa nanti dari hadirin yang ada di sini. Lalu yang kedua adalah Profesor Dr. Insinyur Muhammad Asari. Beliau adalah insya Allah Ketua LTMPT tahun 2022. Dan beliau saat ini sedang menerima kedatangan Menteri BUMN secara luring di kampus ITS, sehingga nanti sudah berjanji di sela-sela kesempatan akan menyapa dari hadirin yang ada di sini. Dan yang sudah di hadapan kita semua, beliau adalah Profesor Dr. Budi Prastyo Widyobroto. Beliau adalah Ketua Pelaksana LTMPT yang nanti akan memaparkan dari awal sampai akhir bagaimana mekanisme atau sistem penerimaan mahasiswa baru PTN tahun 2022. Bapak dan Ibu, serta mungkin di sini juga ada yang dari mungkin sekolah dan lain sebagainya. Ketiga narasumber ini akan memberikan informasi dan sosialisasi tadi seputar penerimaan mahasiswa baru PTN. Nah, Ibu dan Bapak dipersilahkan mencermati dahulu, dan apabila ada pertanyaan, dan saat ini mungkin sudah punya pertanyaan, ada unek-unek dan lain sebagainya, silahkan ditulis dulu. Nanti kami akan membuka sesi khusus diskusi dan nanti akan kami buka chat, nanti bisa langsung ditanyakan melalui raise hand. Untuk sekarang kita fokus dulu penjelasan dari ketiga narasumber, terutama saat ini kita akan mendengarkan Bapak Ketua Pelaksana LTMPT. Nah, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya Ismaili Zain, Koordinator Humas dan Promosi LTMPT, untuk menjadi moderator selama acara ini berlangsung. Oleh karena itu, saya persilahkan narasumber utama kita, Profesor Dr. Budi Prastyo Widyobroto, untuk menyampaikan bagaimana sih sebetulnya sistem penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri tahun 2022. Adakah yang baru, adakah yang diubah, atau ada sesuatu, bagaimana tip-tipnya, dan apa saja yang harus dipersiapkan oleh sekolah supaya nanti sekolah bisa menyampaikan kepada kepala sekolah di masing-masing provinsi dengan baik, dan kepala sekolah bisa menyampaikan kepada siswa-siswi maupun kepada orang tua dari siswa-siswi di sekolah masing-masing. Dipersilahkan. Monggo, Pak. Baik, terima kasih. Cek dulu Bu Is, suara saya sudah terdengar. Ya, siap. Sangat jelas, Prof. Baik, terima kasih Dr. Ismaili Zain telah mengantarkan kita pada sosialisasi hari ini dan memandu. Ibu Bapak yang saya hormati, mohon izin saya memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya kira pada siang hari ini, walaupun kita daring, ya, bersyukur bisa sekali lagi mengundang bersilaturahim dengan Bapak Ibu semua, mulai dari Dinas Pendidikan Provinsi, kemudian Kanwil Kemenak Provinsi, ada teman-teman Atikbud, dan saya tidak tahu mungkin Bapak-Bapak Kanwil atau pendidikan provinsi itu juga menyampaikan ke teman-teman SMA, SLTA ya, sehingga di sini saya lihat juga banyak yang ikut hadir. Tapi sebetulnya pada prinsipnya itu pada siang hari ini kita kulon nuwun kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang tanda petik Mbak Rekso SLTA di provinsinya masing-masing, termasuk yang ada di luar negeri. Karena kalau sekali lagi kita tidak kulon nuwun, itu kadang-kadang saya malah tidak tahu, nah, gitu nanti malah jadi repot. Jadi artinya kami akan menyampaikan tidak terasa Bapak Ibu ini sudah bulan Desember, dan saya kira Bapak Ibu yang berkecimpung di dunia pendidikan SLTA ini tidak terasa itu sebentar lagi sudah akan
adik-adik itu mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru masuk perguruan tinggi negeri tahun 2022. Mohon izin saya share screen, Ibu Bapak yang saya hormati. Jadi saya mohon izin sekali lagi di sini untuk bisa memberikan gambaran kepada Ibu Bapak sekalian yang harapannya sekali lagi nanti semuanya jadi jelas, kira-kira begitu. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, yang pertama ingin saya sampaikan adalah sebetulnya kalau kita bicara seleksi masuk perguruan tinggi tahun 2022 itu kira-kira seperti apa. Dan termasuk secara umum di awal saya akan menyampaikan sebetulnya apa sih bedanya penerimaan mahasiswa baru PTN tahun 2021 dan tahun 2022. Ibu Bapak yang saya hormati, kalau kita melihat sekali lagi apa perbedaannya, ya. Jadi pertama, lembaga yang menyelenggarakan LTMPT itu masih tetap di tahun 2022 masih tetap LTMPT yang menyelenggarakan. Nanti kita lihat fungsinya apa LTMPT dan tujuannya apa. Kemudian yang jalur SNMPTN, baik itu PDSS maupun SNMPTN pendaftarannya itu masih tetap. Jadi nanti kita lihat bagaimana mengisi PDSS, kemudian termasuk adik-adik yang eligible nanti mendaftar SNMPTN-nya seperti apa, tapi prinsipnya masih sama dengan tahun 2021. Kemudian yang berikutnya UTBK, sekali lagi juga masih sama, masih tetap. Nah, jadi kita memiliki nanti pusat-pusat UTBK, adik-adik bisa mendaftar di lokasi terdekat, kira-kira seperti itu. Kemudian kalau dari jadwal UTBK-nya ya pasti sedikit berubah, artinya kita sesuaikan dengan tahun 2022 itu liburnya dan sebagainya, nanti kita lihat bersama. Kemudian yang jalur SBMPTN, ini sekali lagi UTBK SBMPTN itu ada tambahan materi tes. Jadi materinya apa nanti kita lihat bersama. Kemudian untuk adik-adik yang dari keluarga kurang mampu secara ekonomi itu juga KIP kuliah itu masih ada atau enggak? Masih, tapi nanti saya sampaikan yang mengelola KIP kuliah itu di unit mana, unit kerja mana, di Kemdikbud. Kemudian yang berikutnya, keikutsertaan PTKIN dan Politeknik itu di tahun 2022 masih tetap. Jadi artinya apa? Artinya adik-adik nanti itu bisa mendaftar entah itu di PTN, entah itu institut, universitas, politeknik, atau di PTKIN. Nah, secara umum kira-kira itu, Ibu sekalian dan adik-adik yang saya hormati. Nah, sekarang kalau kita bicara satu persatu, kira-kira sebetulnya seperti apa, itu bisa saya sampaikan sebagai berikut. Mohon maaf. Sebentar. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati dan adik-adik semua, kalau kita bicara fungsi dan tujuan LTMPT, jadi lembaga tes masuk perguruan tinggi, ini merupakan lembaga penyelenggara tes masuk perguruan tinggi bagi calon mahasiswa baru. Kemudian kalau kita lihat fungsinya, jadi LTMPT, lembaga tes masuk perguruan tinggi itu mengelola dan mengolah data calon mahasiswa untuk bahan seleksi jalur SNMPTN dan SBMPTN oleh para rektor PTN. Jadi artinya kita sekarang sudah ada 126 yang tergabung. Jadi tadi sudah saya sampaikan ada Poltek, ada institut, universitas, PTKIN. Jadi sekali lagi kita LTMPT itu hanya mengelola. Kalau yang penentu siapa yang memilih, artinya melakukan seleksi, itu adalah rektor di perguruan tinggi masing-masing.
Kemudian juga fungsinya melaksanakan ujian tes berbasis komputer, kemudian menyampaikan hasil UTBK kepada peserta dan PTN tujuan. Nah, ini fungsinya. Sehingga kalau kita lihat tujuannya, sekali lagi, pertama kita melaksanakan tes masuk perguruan tinggi, yang dari tahun ke tahun saya kira kita selalu ada perbaikan-perbaikan yang menuju ke kredibel, adil, transparan, fleksibel, efisien, dan akuntabel. Kemudian yang berikutnya tujuannya membantu perguruan tinggi memperoleh calon mahasiswa berdasarkan nilai akademik atau nilai akademik dan prestasi lainnya melalui jalur SNMPTN, kemudian kalau SBMPTN itu dengan nilai UTBK. Itu kira-kira, jadi sekali lagi bahwa LTMPT tidak berhak menerima atau menolak siswa yang melamar ke PTN-PTN, tetapi yang menentukan adalah rektor di perguruan tinggi masing-masing. Baik, Ibu, Bapak, dan adik-adik yang saya hormati, sekarang kalau kita bicara jalur dan kuota masuk ke perguruan tinggi negeri itu seperti apa? Jadi intinya tadi sudah saya katakan sama, artinya kita masih menggunakan Permendikbud nomor 6 tahun 2020. Sehingga ada 3 jalur yang diizinkan, yaitu jalur SNMPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri. Nah, yang perguruan tinggi BLU dan Satker itu ada ketentuan bahwa SNMPTN minimum 20%, SBMPTN minimum 40%, dan jalur mandiri maksimum 30%. Kecuali, sekali lagi, untuk PTN berbadan hukum, PTN-BH. Nah, itu ada diskresi dari permen tersebut bahwa SBMPTN minimal 30% dan seleksi mandiri maksimum 50%. Ini khusus untuk perguruan tinggi berbadan hukum. Sekarang sudah ada 14 atau berapa. Termasuk misalkan UI, UGM, UPS, UNER, UNPAD, ITB, UPI, dan sebagainya. Oke, baik, Ibu, Bapak, dan adik-adik yang saya hormati. Sekarang kalau kebijakan LTMPT itu seperti apa kaitannya dengan proses awal untuk mendaftar di SNMPTN maupun SBMPTN. Jadi intinya kebijakan single sign-on itu masih kita terapkan. Nah, jadi artinya sekolah-sekolah yang mau mengisi PDSS, kemudian siswa kelas 12 yang eligible akan mendaftar SNMPTN, dan pendaftaran UTBK SBMPTN itu harus memiliki akun LTMPT dulu. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, saya kira kami sangat menghargai arahan dari Pak Menteri, mulai Pak Nuh, kemudian Pak Nasir, kemudian Mas Menteri sekarang, bahwa mestinya dan seharusnya namanya pendidikan itu harus terintegrasi secara vertikal, sehingga yang kita lakukan, walaupun ini LTMPT yang berdarah-darah, kira-kira begitu, bahwa data-data yang kita ambil, entah itu NISN, NPSN, kemudian termasuk jurusan sekolah dan sebagainya, itu syarat termasuk untuk mendaftar akun LTMPT di portal LTMPT, itu datanya kita ambil dari Pusdatin. Jadi Pusdatin itu mengambil datanya berasal dari Dapodik atau Emis Kemenag. Kemudian Emis Kemenag maupun Dapodik itu mendapatkan data dari sekolah-sekolah yang mengisikan. Artinya apa? Artinya bahwa sekolahlah yang poin pertama mengisi data itu harus betul-betul benar. Karena kalau tidak, taruhlah ada siswa kok tidak ketemu NISN, NPSN-nya, ya berarti kan dia tidak bisa mendapatkan atau registrasi akun LTMPT. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, kaitannya dengan sekolah, itu pada prinsipnya sekolah yang totalnya ada 56 ribuan sekian itu bagi sekolah yang sudah memiliki akun LTMPT itu bisa digunakan lagi untuk tahun 2022.
Jadi tolong diusahakan, dicari, ditanyakan kepada operator dan sebagainya sehingga tidak perlu membuat akun LTMPT lagi. Ya, dan ini adik-adik yang nanti eligible itu juga harus mendaftar akun LTMPT yang kelas 12 yang eligible. Termasuk yang tidak eligible itu pun pada waktu mendaftar UTBK SBMPTN juga harus memiliki akun LTMPT. Nah, ini kita lakukan sekali lagi tanggal 4 Januari sampai 15 Februari. Jadi saya ingatkan sekali lagi, sekolah yang sudah memiliki akun LTMPT tidak perlu mendaftar akun LTMPT lagi. Ya, tapi kalau siswa karena kelas 12 belum pernah punya ya harus daftar. Kemudian, Ibu Bapak yang saya hormati, kalau adik-adik yang akan mendaftar UTBK SBMPTN, yang kelas 12 tadi sudah punya, kemudian yang 2 tahun terakhir itu masih kita izinkan, itu harus registrasi akun LTMPT. Karena apa? Karena sekali lagi kita menemukan ternyata adik-adik yang sudah 2 tahun lulus itu kadang-kadang dan banyak kita temukan kok ada perubahan NISN, MPSN, dan sebagainya. Oke. Baik, Ibu Bapak dan adik-adik yang saya hormati, nah sekarang kita bicara PDSS. Sekali lagi, PDSS itu sebetulnya apa? Ya, jadi Ibu Bapak yang saya hormati, pangkalan data sekolah dan siswa itu pada prinsipnya merupakan basis data yang berisikan rekam jejak ya, sekolah dari nilai rapor siswa yang eligible mendaftar. Jadi sekali lagi tahun 2022 sama dengan 2021 yang nanti diisikan di PDSS itu hanya adik-adik yang terpilih dan eligible untuk mendaftar SNMPTN. Nah, kami sekali lagi PDSS ini mengakomodir kurikulum nasional KTSP 2006 dan kurikulum sistem paket dan SKS tahun 2013. Nah, mohon maaf, sekolah yang tidak menggunakan kurikulum nasional ini tidak diperbolehkan mendaftar di PDSS. Kemudian Ibu Bapak dan adik-adik yang saya hormati, kalau kita bicara PDSS, SNMPTN, itu memang kita izinkan hanya adik-adik yang sekarang baru duduk di kelas 12. Jadi sekali lagi kita juga mengakomodir perbedaan kurikulum antar semester, ganjil genap dan sebagainya, utamanya untuk adik-adik yang ada percepatan, kira-kira begitu. Oke. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, ini mohon betul-betul perhatiannya ya, bahwa pengisian PDSS dilakukan oleh sekolah dan kebenaran data yang diisikan menjadi tanggung jawab sekolah. Jadi artinya mari Bapak Ibu bersama-sama, Bapak Ibu kita beri wewenang nanti memilih siapa yang eligible, taruhlah akreditasi A 40%, siapa saja, tetapi sekali lagi Bapak Ibu sekolah itu harus bertanggung jawab juga atas kebenaran data yang diisikan di PDSS. Baik, Ibu Bapak dan adik-adik yang saya hormati, kalau kita sekarang bicara SNMPTN tahun 2022, itu pertama persyaratan sekolahnya seperti apa? Sama dengan 2021 untuk SMA, MA, SMK yang mempunyai NPSN. Kemudian ketentuan akreditasi masih sama. Akreditasi A nanti jatahnya kuotanya 40%, yang B 25%, kemudian yang C atau lainnya 5%. Kemudian sekali lagi sekolah itu hanya mengisikan data PDSS itu bagi siswa yang eligible. Nah, tidak semua siswa harus dimasukkan. Nah, ini Ibu yang saya hormati, kami mohon perhatian Bapak Ibu semua, ini sudah tanggal 11, kira-kira tanggal 20 itu sudah akan kita cut off, baik itu akreditasi sekolah maupun jumlah siswa per jurusan, sehingga tanggal 28 Desember itu sudah akan kita umumkan kuota SNMPTN bagi masing-masing SLTA
jumlahnya ada 56.000, itu seperti apa. Nah, kalau kita bicara persyaratan peserta, jadi sekali lagi siswa yang ya, sekali lagi memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh PTN. Jadi PTN ada ketentuan misalkan dari pendidikan dokter harus memenuhi persyaratan tidak buta warna, tidak dari menerima IPA saja dan sebagainya. Nanti tolong dilihat gimana perguruan tinggi tujuan. Kemudian yang penting memiliki NISN dan terdaftar di PDSS. Artinya apa? Adik-adik yang mau mendaftar SNMPTN datanya harus ada di PDSS dulu, sehingga tidak ada di situ berarti Anda tidak dinominasikan oleh sekolah bahwa Anda untuk mendaftar PDSS. Memiliki nilai raport semester 1 sampai 5 dan adik-adik yang akan mendaftar program studi seni itu nanti dimohon membuat portofolionya itu diunggah, ya. Nah, akan ada penilaian portofolio. Baik, Ibu Bapak dan adik-adik yang saya banggakan, cara pilihan program studi ini sebetulnya masih 21. Pada prinsipnya setiap siswa dapat memilih studi, entah itu dari 1 perguruan tinggi. Nah, misalkan adik-adik itu 2 program studi, 1 harus berada di PTN sama dengan SLTA-nya, asalnya. Misalkan SLTA-nya kalau memilih 2 program studi, UI semua atau UI ITB itu nggak boleh. Salah satunya harus sama dengan sekolahnya. Jadi UNHAS. Kemudian ini ada catatan lintas minat. Ini artinya bahwa kami wanti-wanti atau memberi pesan kepada adik-adik yang dari sosial, artinya IPS, itu jangan mengambil program studi IPA karena pengalaman yang sudah itu banyak yang gagal. Tapi kalau adik-adik yang terus terang dari prodi entah akuntansi, manajemen, komunikasi, hubungan internasional, itu banyak sekali yang dari IPA. Ibu, Bapak yang sekarang kalau kita bicara tahapan pendaftaran SNMPTN 22. Jadi pada prinsipnya ada sampai selesai nanti kita umumkan dan daftar ulang itu ada 12 tahap. Tapi intinya kita sekali lagi tanggal 28 Desember akan mengumumkan masing-masing SLTA. Kemudian habis itu registrasi akun, belum mempunyai akun LTMPT, dari siswa. Di sini juga bisa melihat data karena pada prinsipnya data itu kita ambil dari Dapodik yang itu sudah diisikan oleh sekolah. Kemudian setelah menentukan calon peserta SNMPTN siapa, kemudian siswanya mendaftar SNMPTN, ya, kemudian memilih program sudah sampaikan, bagi yang memilih program studi seni tentang seleksi, artinya perguruan tinggi melakukan seleksi, kemudian kita terakhir daftar ulang. Nah, adik semua, Bapak Ibu, memilih program studi betul-betul yang disenangi. Satu ya sudah, milih satu saja nggak masalah, karena pilihan 2 kok tidak sama artinya kalau diterima akan daftar ulang, nah itu beritanya. Artinya
yang sudah diterima di jalur SNMPTN mendaftar UTBK SBMPTN, akibatnya apa? Akibatnya tidak memiliki nilai besar perguruan mensyaratkan diri itu harus mempunyai nilai UTBK. Kan berarti sampai ke jalur mandiri aja tidak bisa. Itu berarti ya sudah mau mungkin ke swasta dan sebagainya. Bapak yang saya hormati, ini terutama Bapak Ibu Anwil maupun kepala sekolah dan lain sebagainya ya. Intinya bahwa pemeringkat sampaikan itu sepenuhnya sekolah harus bertanggung jawab. Ini ada permasalahan dengan orang tua wali. BNPT itu memberi guidance tentang ketentuan pemeringkatan siswa oleh sekolah. Jadi pemeringkatan siswa itu oleh sekolah pada sekali lagi agar itu gunakan saja mata pelajaran sebagai berikut. Jadi kalau ya mestinya matematik, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, dan biologi. Ini yang di UN kan tahun 2006. Ya kan? Matematik, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan geografi, jurusan bahasa, kemudian. Nah, hanya begini buat sekalian. Pertama, kalau misalnya taruhlah kelas IPA 100 orang, akreditasi A. 40. Nah, untuk memilih 40 itu ternyata urutan nilainya sama persis. Nah, itu bagaimana? Ya silahkan Bapak Ibu untuk melakukan penambahan kriteria yang itu akhirnya bisa didapat 40 orang sesuai dengan jatahnya. Ya. Lebih baik mungkin harus disepakati, termasuk kalau di yang favorit itu yang saya tahu termasuk eligibilitas dan sebagainya itu ngundang orang tua wali menentukan bersama, kira-kira seperti itu, takut. Oke, jadi itu kemudian kami terus terang nanti di tanggal 20 akan itu terus terang kami akan menghitung yang menguntungkan untuk Bapak Ibu semuanya. Jadi artinya gini, kalau misalkan 40% itu kok cuma berapa, bisa kalau diputus seperti itu sehingga nanti ke atas kira-kira sehingga jatahnya tidak, kira-kira kemungkinannya seperti itu. Baik, Ibu Bapak dan adik-adik yang saya banggakan, yang saya hormati, ini penting yang harus jadi kalau kita sekali lagi mulai dari pembuatan akun LTMPT itu sudah kita mulai di tanggal 4 sampai 15 Februari. Artinya 4 Januari itu kemudian termasuk 28 kita sampaikan kuotanya, nanti ada masa sanggah kalau Bapak Ibu dengan kuota yang kita launching. Kemudian Desember, kemudian kita launching kegiatan PMB ini sebetulnya bukan launching tapi pendaftaran pertama. Jadi pembukaan pendaftaran akun LTMPT itu di tanggal 4 Januari. Penetapan siswa eligible ini oleh sekolah dari 4 Januari sampai terakhirnya yang penting 8 Januari. Kemudian pengisian PDSS bagi siswa-siswa yang eligible oleh sekolah tadi mulai 8 Januari sampai 8 Februari kami mohon bantuan dan sedengan ada pilihan segera diisikan saja yang mendekati tanggal 8 Februari ya.
SNMPTN bagi adik-adik yang eligible, syaratnya sudah mempunyai akun LTM itu tanggal 14 sampai 28 Februari ya. Kemudian pengumuman hasil SNMPTN itu dilakukan di tanggal 2022. Artinya bahwa bagi adik-adik yang SNMPTN di tanggal ini itu sudah mendapatkan tinggi akan kuliah. Ini yang nyoret-nyoret siapa ya Pak Putih? Baik, saya lanjutkan. Bapak yang saya hormati, kalau kita bicara jika SBMPTN. Jadi adik-adik, ibu bapak yang saya hormati, kalau kita bicara UTBK tahun, nah, jadi materi tesnya, jadi ada tambahan materi. Jadi ada tes potensi skolastik bahasa Inggris, kompetensi akademik, baik yang mengambil atau sosum. Kemudian metode tesnya masih sama dengan tahun kemarin dengan UTBK. Kemudian itu masih kita izinkan. Kemudian pelaksanaan tes itu 2 gelombang, masing-masing sekali lagi setiap hari 2 sesi. Tapi intinya tes itu akan kita lakukan setelah UTBK itu sekali lagi sudah selesai, kemudian nanti baru mengikuti tes. Kemudian yang penting lagi bahwa setiap peserta akan mengikuti tes 1 kali. Ya. Oke, kemudian hasil tes itu akan kita berikan kepada mohon maaf, itu bisa kita berikan setelah pengumuman ini masih menerapkan protokol kesehatan 19. Persis akan selesai kapan dan sebagainya. Nah, bulan Mei itu kita ya sudah kita terapkan saja. Oke. Kalau kita persyaratan peserta UTBK tahun 2000 itu intinya sebetulnya tahun 2021. Jadi adik-adik itu harus memiliki akun LTMPT. Itu wajib. Kalau sudah terlanjur pembuatan akun LTMPT, ya sudah, salam berarti UTBK. Kemudian adik-adik kelas 12 ya paket C masih kita izinkan, tetapi sekali lagi yang paket C itu per 1 Juli 2022 kok tidak bebas Pak, mohon maaf karena jumlah yang hanya 200 sekian ribu, kira-kira gitu. Komodir adik-adik SLTA dan sederajat yang sudah lulus 2 tahun satu dan yang masih kita umurnya 25 tahun pada 22. Kemudian saya kira persyaratan peserta yang intinya tergantung silahkan berarti kalau bahasa Inggris, TKA. Penting yang perlu saya hasil UTBK tahun 2022. 2022. Pak nilai bagus mengatakan. Kemudian membayar biaya UTBK semoga lagi masih seperti tahun kita sekarang posisi masih menunggu Allah masih ada. Jadi
mulai tahun 2000 berapa 2012 itu nggak ada kenaikan, itu udah luar biasa. Oke, Ibu Bapak dan adik-adik yang saya tadi sudah saya sampaikan bahwa ada tes potensi skolastik, kan, pengetahuan kuantitatif, pengetahuan bacaan dan menulis. Kemudian yang berikutnya adalah tes bahasa Inggris. Saran dari dan direktur bahwa itu sangat dibutuhkan untuk ini apa namanya suksesnya adik-adik studi tinggi. Sehingga ada kemampuan tes kemampuan bahasa Inggris, kemudian tes kompetensi akademik. Nah, pada prakteknya sebetulnya itu ada materi kemampuan memahami hal yang berbahasa Inggris tahun ini komponen sertifikat itu ada tes potensi atau SOSU masing-masing 4, kemudian itu nilainya sekali lagi kita perhitungkan. Oke, saya hormati. Kita bicara kelompok ujian yang penting bahwa kelompok ujian saintek materi tesnya TPS bahasa Inggris dan TKA waktunya kurang 95 menit. Kemudian sosial humaniora 195 menit, tapi sekali lagi TKA Sosum itu kemudian yang ujian saintek Sosum berarti dan kita lakukan waktu yang dibutuhkan 200 kan kira-kira seperti itu. Baik. Dan adik-adik yang saya hormati, sekarang kami mohon dengan sangat seperti apa itu mohon dicatat di UTBK itu nanti. Jadi yang pertama registrasi, kemudian melakukan login portal LTMPT, verifikasi dan validasi data. Jadi nanti intinya data di Pusdatin itu kita ambil yang dibutuhkan saja. Selanjutnya memilih menu pendaftaran UTBK, membayar di bank. Kita mitra kita ada Mandiri, BNI, BTN, jadi pendaftaran UTBK untuk mencetak kartu peserta UTBK. Ya, yang perlu kami mengikuti UTBK bagi adik-adik yang lulusan 2 tahun terakhir. Kemudian adik-adik yang 12 itu yang penting membawa surat keterangan identitas pelajar dari sekolah, itu sudah cukup. Tunanetra. Tapi paling tidak mohon bantuan Bapak Ibu bahwa adik-adik yang adik yang saya hormati, kalau kita bicara tahun 2021 dilaksanakan di 74 pusat UTBK PTN. Mulai dari Sabang sampai Merauke, kira-kira seperti ini. Pusat UTBK ini ada yang semua mitra dari luar, tapi kita dorong dilakukan di dalam kampus.
Oke, Ibu Bapak dan adik-adik yang saya banggakan, kalau kita bicara pelaksanaan, jadi di sini gelombang 1, gelombang 2, gelombang 1 baru akan kita Mei. Lebaran itu kemudian sama sampai tanggal 7, kemudian baru tanggal 7 aman insya Allah. Kemudian lagi, maaf, Mei Juni ini. Ya, Mei Juni, sorry. Sehingga tanggal 3 Juni ini yang terakhir. Oke, ini slide-nya ngambil. Baik, kemudian kalau penjadwalannya kira-kira seperti ini, Bu Askar. Nah, antara waktu Indonesia itu kita lakukan bersama untuk menghindari agar ya khusus untuk UTBK tertentu ini sekali lagi yang bersamaan dengan waktu. Ini nanti akan kita pada saat pelaksanaan saja. Jadi saya di print out kartu identitas itu akan disampaikan jadwalnya. Oke, kemudian kalau kita bicara di campuran, nah itu kita lakukan sekali lagi waktu tertentu, ya ini hanya hari tertentu kita ambil sehingga pagi itu TPS dan TKA, kemudian TKA Saintek, kemudian siangnya itu TKA Soshum. Nah, ini yang mengambil campuran. Dan yang mengambil campuran itu tidak banyak, kurang lebih sekitar 20% dari total pendaftar. Baik, Ibu, Bapak, dan adik-adik yang saya hormati, kalau sekali lagi prinsipnya berbayar, artinya UTBK itu berbayar. Nanti besarannya berapa rupiah itu semoga tidak berubah dibanding tahun 2021. Akan kita umumkan segera setelah ada kepastian pendanaan yang kita terima dari support pemerintah. Oke, Ibu Bapak dan adik-adik yang saya banggakan, sekarang kalau kita bicara SBMPTN, itu sekali lagi ketentuan SBMPTN tadi sudah saya sampaikan, tahun 2000, lulusan 2022, 2021, kemudian memiliki kesehatan yang sesuai dengan ketentuan masing-masing perguruan tinggi, kemudian peserta yang mengambil program studi olahraga dan seni mengunggah portofolio, kemudian program studi. Nah ini sekali lagi intinya boleh ambil, mohon maaf, ambil entah itu satu perguruan tinggi atau dua perguruan tinggi, dan kalau yang SBMPTN itu tidak ada ketentuan. Jadi tadi saya contohkan kalau berada di SLTA di Makassar, itu kalau SBMPTN boleh saja dua-duanya mengambil di luar Makassar perguruan tingginya. Jadi misalkan ngambil UGM, ngambil UI, itu tidak masalah. Oke, baik Ibu Bapak yang saya hormati, adik-adik semua. Jadi intinya sekali lagi catat yang penting. Jadi yang penting di sini UTBK SBMPTN dimulai tanggal 23 Maret 15 April, kemudian pelaksanaan UTBK gelombang 1 sampai 23 Mei, kemudian gelombang 2 28 Mei sampai 3 Juni. Nah, kemudian pengumuman hasil SBMPTN itu ya, kemudian termasuk unduh sertifikat untuk adik-adik itu 2 hari setelah itu. Oke, Ibu Bapak dan adik-adik yang saya hormati, kami bantu, ini sebetulnya yang kaitannya dengan KIP kuliah, beasiswa KIP kuliah, itu kan di LTMPT, tapi ada di Puslabdik, jadi
Lagi, siswa pendaftar dari keluarga kurang mampu secara ekonomi dapat mengajukan bantuan biaya pendidikan skema Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Kemudian kemana? Nah, kalau Ibu Bapak ingin mendapatkan informasi, kalau yang dari sekali lagi sekolah-sekolah di bawah Dikbud itu ada Dikbud, jadi artinya Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, ini webnya. Kemudian untuk adik-adik yang di bawah SLTA-nya Kemenak, itu bisa mendapatkan informasi secara utuh di Kemenak. Baik, Ibu Bapak dan adik-adik yang saya hormati, saya kira intinya itu pesan terakhir saya adalah kami lembaga tes masuk perguruan, kami punya kantor ada di Gedung D lantai 2 Ristek, Jalan Pintu 1 Senayan, Jakarta Pusat. Kemudian kita punya website, kita punya Facebook, Instagram, dan sebagainya. Tetapi intinya kami mohon dengan sangat Bapak Ibu mendapatkan informasi dari sumber resmi LTMPT. Jadi saya sudah bicara dengan teman-teman, sekarang baik flyer maupun PPT ataupun informasi apapun itu sebaiknya kita beri barcode yang itu betul itu sumbernya asli dari LTMPT. Baik, Bu I, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Ibu semuanya dan semoga dengan informasi yang kami sampaikan dari LTMPT ini sudah membuat bahwa tahun 2022 itu sudah akan mulai persiapan penerimaan mahasiswa baru. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, lengkap sekali nih Prof Budi ya. Dari awal tadi, mulai dari nantinya, bahkan sebetulnya itu kalau startnya itu justru 4 Januari ya Prof Budi ya. 4 Januari 2022. Ini nanti yang mungkin akan dijadikan sebagai tanda untuk launching-nya sistem ini gitu ya. Tetapi sosialisasinya sudah mulai pada 1 Desember kemarin dan ini adalah yang paling resmi pertama kali yang untuk yang tadi katanya Prof Budi tadi yang memiliki sekolah-sekolah gitu ya, yang memiliki madrasah gitu ya. Jadi artinya luar biasa acara pada siang hari ini. Prof Budi, Bapak dan Ibu, saya laporkan juga di sini yang bergabung di YouTube 6.700 dan yang di IG, di Instagram itu sampai dengan hampir 5.000. Ini memang ini sangat ditunggu Prof Budi oleh masyarakat gitu. Nah, hadirin Ibu Bapak serta salam juga dari yang di YouTube sama di Instagram, adik-adik semuanya. Di tengah-tengah kita juga ada Rektor UNAN, ya dari Rektor Universitas Andalas. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum, Prof. Nah, beliau adalah salah satu tim yang akan membawa LTMPT ini di tahun 2022. Mungkin sedang ini nanti kita akan menunggu arahan dari beliau juga. Nah, jadi kita kembali lagi ke masalah topik ini tadi. Ibu dan Bapak serta adik-adik serta seluruh yang hadir di sini baik di YouTube maupun di Instagram. Memang tadi suaranya agak sedikit putus-putus, Prof Budi. Jadi ada karena banyaknya yang hadir tadi ya, yang gabung di sini agak sedikit putus-putus, tapi saya rasa bisa ditangkap. Dan kebanyakan pertanyaannya tadi Prof Budi sudah terjawab di bagian akhir. Kebanyakan ada apakah materinya ini bisa diunduh, apakah materinya bisa didapatkan di mana. Nanti akan kita beri informasi di bagian akhir. Gitu. Nah, waktu berikutnya saatnya kita akan bisa berdiskusi dan bertanya hal-hal yang mungkin sudah dijelaskan tadi sangat rinci dan sangat lengkap. Namun sekali lagi kadang-kadang dari kita ini Prof Budi seringkali tidak membaca gitu. Pada ada di slide nomor sekian, ada sebetulnya sudah ada uraiannya dan seterusnya. Gitu. Karena ketika tidak membaca, kemudian ingin jawaban langsung dari Prof Budi atau dari narasumber nanti yang ada di sini. Gitu. Oleh karena itu saya buka sesi
tanya jawab di sini ya. Nanti siapa yang akan bertanya silahkan raise hand atau silahkan menulis di chat dan kemudian sebutkan nama, mohon dari mana nanti ya. Mohon pertanyaannya singkat ya. Pertanyaannya singkat apa yang ditanyakan. Dipersilahkan nanti mohon dibantu oleh sekretariat untuk on mic kan siapa yang akan bertanya. Tadi saya melihat Philippines Daulat Sir itu menunjukkan raise hand, dipersilahkan. Ya, silakan. Ya, terima kasih Bu Ismaini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, ini penjelasannya sangat komprehensif. Ya. Apa yang dijelaskan tadi sudah kami dapat gambaran gitu. Dari mana Pak Philips? Pak Philips? Ya. Siap. Saya dari Davao City, Sekolah Indonesia Davao gitu. Sebagai kepala sekolah. Oke, silakan Pak. Jadi pertanyaan saya, karena disuruh singkat ini, Prof. Budi, bagaimana ini lokasi-lokasi untuk tes yang dilaksanakan, ya, terutama LMPT ini, LTMPT, itu kan tadi lokasi di Indonesia. Yeah. Kemudian kalau di luar negeri gimana gitu? Terus proses pendaftarannya dari bank-bank yang ada disebutkan tadi di Filipina ini nggak ada gitu, BRI nggak ada, Mandiri nggak ada gitu. Jadi kami apa yang harus kami lakukan gitu? Itu saja, Prof. Bu Ismaini. Terima kasih. Baik, ya, Prof. Budi. Terima kasih pertanyaannya Pak Philippines. Jadi ini mau langsung dijawab atau kita tunggu sampai 3, Pak, Prof? Ya. Ya, silahkan dulu, biar dicatat terlebih dahulu. Silahkan yang akan bertanya. Silahkan raise hand. Ya, kalau sementara belum ada yang raise hand, silahkan Prof. Dari Pak Filipin. Ini menarik sekali Prof. Budi. UTBK-nya ini apakah ada di luar Indonesia ini Prof. Budi? Silahkan Prof. Budi. Khususnya untuk teman-teman jadi terus terang sampai detik ya itu aman. Suaranya Prof. Budi putus-putus Prof. Budi. Putus ya? Ya. Halo ya. Halo, putus-putus. Ya, coba disebut Prof. Ya, nggak terdengar, Prof. Suaranya nggak terdengar, Prof. Budi. Ya, mute ya, enggak ya? Nggak ke mute. Sebentar. Nah, sudah. Ya, sudah. Oh, hilang lagi, Prof, suaranya. Hilang lagi, Prof. Oh, halo. Ya. Masih hilang, Prof. Budi. Suaranya. Prof. Budi, posisi mungkin? Suaranya hilang, Prof. Budi. Nggak masuk. Sebentar. Oh, halo. Ya, udah masuk. Jadi pertama sekolah-sekolah selalu kami sampai saat ini terus terang itu belum mendapatkan sistem yang melakukan itu belum ada. Itu walaupun sekali lagi diminta untuk on-cam, tapi di belakang on-cam itu juga siapa yang mengerjakan itu juga nggak tahu dan sebagainya. Itu belum berani untuk melakukan tes secara online. Karena seleksi kalau hanya untuk pemeringkatan itu saya kira nggak masalah, tapi karena ini seleksi. Yang di luar negeri itu sebetulnya tahun kemarin
kami itu sudah akan melakukan tes di Arab ya, Prof ya. Banyak Riyadh ini, kemudian nanti biayai kita orang ke sana daripada anaknya harus pulang ke Indonesia untuk mengikuti tes kan gitu. Tapi karena COVID-19 tidak jadi atau belum jadi akhirnya. Tapi intinya kami terus terang sampai detik ini itu belum punya solusi. Harapan kita sebetulnya cara-cara lain ya, cara-cara lain termasuk bisa pindah di tempat di mana negara itu ada, kemudian bisa mungkin juga yang bukan jalur SNI mandiri. Ya, saya kira itu. Tapi sekali lagi kita itu pada prinsipnya, kalaupun harus, karena kita masih dengan pengawasan sehingga kita aman. Nah, itu saya kira juga kita belum bisa memutuskan sekarang yang di tempat-tempat tertentu yang bisa kerjasama dengan cara seperti apa dan sebagainya. Saya kira itu. Baik. Ya, terima kasih Prof Budi, Pak Filipin. Jadi tadi jawabannya seperti itu ya. Jadi sampai dengan saat ini masih kita coba godok kembali agar nanti teman-teman yang berada di luar Indonesia bisa melakukan dan diberi kemudahan. Mudah-mudahan semuanya bisa lancar dan aman gitu ya. Baik, berikutnya dipersilahkan yang raise hand ada 3. Mohon salah satu dari sekretariat membantu kami on mic-kan salah satu. Silakan Bu, sudah bisa semuanya nih. Pak Bulin Herlina nih sudah. Pak Herlina, Bapak ya ini ya. Silakan Bapak. Ibu Lilin Herlina, dipersilakan Ibu. Oke, terima kasih Ibu. Suara saya masuk nggih Bu? Masuk. Jelas. Nggih. Terima kasih. Perkenalkan saya Lilin Herlina dari SMA Negeri 1 Grobogan Ibu. Yang ingin kami tanyakan, ini kaitannya dengan KIP kuliah Ibu. Ya. Anak-anak kami sebagian besar yang keterima di SNMPTN maupun SBMPTN itu menggunakan fasilitas KIP kuliah Ibu. Ya. Nah, untuk KIP kuliah itu sendiri kan mereka harus memiliki kartu Indonesia Sehat atau yang kartu dari pemerintah itu ya. Nah, ketika kami mengajukan anak-anak kami mendaftarkan dengan mereka yang belum, tapi sebenarnya mereka benar-benar butuh. Ya. Dengan mereka benar-benar butuh itu prosesnya harus ke Dinsos dulu menanyakan mereka masuk ke DTKS atau enggak. Sedangkan di DTKS itu sendiri prosesnya agak lama. Itu gimana ya Bu? Masih bisa enggak ya? Baik, sudah kami tangkap pertanyaannya Bu Lilin. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Salam buat siswa-siswi di Grobogan. Silakan penanya kedua biar ditangkap dulu. Silakan Pak Bekti, siapa yang akan bertanya lagi? Mataram, silakan Mataram. Mataram, ini pindah nih dari Grobogan ke Mataram. Silakan. Ya. Dari Mataram. Ya, silakan. Siapa nama? Makasih. Ya, baik. Terima kasih Ibu Moderator. Ya. Kemudian yang terhormat Bapak Ketua Pelaksana. Nama dulu Bapak, nama. Oh ya, perkenalkan saya Pak Faizin. Ya. Dari SMA 3 Mataram. Oke. Nah, baik. Ini terkait dengan hasil SNMPTN. Ya. Kalau siswa lulus misalnya SNMPTN, berarti dia tidak bisa daftar untuk SBMPTN-nya gitu. Ya. Apakah benar begitu? Itu aja. Itu aja ya. Terima kasih Pak Faizin. Sudah saya tangkap. Kemudian yang satu lagi, silakan. Siapa Pak Bekti? Dari Jeddah, silakan. Sekolah Indonesia sudah. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Perkenalkan saya Rizka Novia Rohmawati dari SIATAIN Jeddah. Langsung saja menyambung dari pertanyaan Bapak Deolasir tadi. Tahun lalu untuk SNMPTN dari SILN untuk pemilihan 2 prodi itu dari daerah asal.
daerah asal itu di Jakarta. Apakah tahun ini memungkinkan untuk pemilihan 2 prodi yang mengharuskan berasal dari domisili atau letak sekolah berasal itu mengacu pada lokasi asal mereka? Karena kalau tahun lalu secara serentak itu di default bahwa asalnya itu di Jakarta. Nah, berhubung dari anak didik kami ini banyak yang dari Jawa Timur, apakah memungkinkan untuk bisa memilih atau mengganti provinsi asal SEAN itu bukan lagi di Jakarta? Oke. Itu ya. Ini Bu Rizka atau Mbak Rizka ini? Mbak Rizka, Ibu. Mbak Rizka. Kelas berapa? Ini kelas 12? Atau sudah saya guru di sini, Bu. Guru. Masih seperti siswa. Iya, baik. Pertanyaannya menarik ya. Jadi silahkan Prof Budi, ada 3 pertanyaan tentang KIP yang pertama tadi, lalu kalau yang di Pak Faizin tadi tentang SNMPTN boleh nggak ikut UTBK SBMPTN, dan yang terakhir tadi masih ada kaitannya dengan Mbak Rizka, pertanyaan dengan yang nomor 1 tadi, terutama tentang daerah asal. Silahkan Prof Budi. Pertama kaitannya Mbak Erlina ya dari KIP. Jadi gini, tadi sudah saya sampaikan sebetulnya KIP itu titipkan bahwa masih ada. Tapi sekali lagi wewenang termasuk mendaftar, eligible, tidak, itu di pusat. Kata terlambat. Suaranya kok putus terus ya, Prof Budi? Ini Prof Budi, kalau mungkin ada headset, mungkin dengan headset lebih ini, Prof Budi. Ini kelihatannya. Halo. Sekali lagi kita kalau pakai headset lebih bagus nanti. Silakan, coba. Baik. Sudah dengar ya? Sudah dengar ya? Lancar Prof Budi. Oke, terima kasih. Jadi sekali lagi tidak ada yang terlambat. Tolong disegerakan bagaimana mengurus KIP kuliah. Baik itu yang sudah punya KIP waktu di sekolah SLTA maupun yang belum. Termasuk kan ada perubahan juga, dulu tidak mampu jadi mampu dan sebagainya. Jadi itu tolong tidak ada yang waktunya pendek. Saya kira tolong untuk dibantu adik-adik itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu memang betul tadi sudah saya sampaikan yang dari SMA 3 Mataram ya. Kalau sudah diterima di jalur SNMPTN, itu tidak diizinkan mendaftar UTBK SBMPTN. Secara sistem akan kita tidak izinkan. Jadi artinya apa? Artinya kalau adik itu tidak ingin sekali lagi mendaftar SNMPTN, ya sudah, nggak usah daftar. Ya, sehingga tidak akan tertolak pada waktu mendaftar UTBK. Atau tadi sudah saya sampaikan, kalau memang pilihannya itu hanya 1 yang mantap, pilihan 2 tidak senang, atau tidak ada yang sama dengan pilihan 1, ya sudah daftar pilihan itu 1 saja cukup. Tidak perlu harus 2, karena tidak wajib. Sehingga kalau diterima, karena milih 1, ya, dan itu yang disenangi, ya pasti daftar ulang. Itu saya kira. Kemudian yang terakhir yang dari Jeddah, ya itu saya kira terima kasih Mbak. Nanti akan kita bicarakan dengan tim untuk pendaftaran. Saya kira terkait dengan SN yang itu satu asal. Harus daerah asal itu kalau tadi ada masukan ternyata lebih prefer kalau dari asal Indonesianya, orang tuanya atau apa tidak di default Jakarta. Saya kira itu nanti kita cari mekanisme seperti apa sehingga defaultnya itu adalah alamat orang tua, kira-kira gitu di Indonesia. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Ya, itu jalan keluar ya Prof Budi. Nanti usulan ini dia akan digodok kembali. Nah ini Prof Budi tadi kalau yang untuk KIP kuliah itu apakah yang mengurus KIP kuliah itu dari LTMPT Prof Budi? Ini kan perlu diperjelas juga Prof Budi.
yang dari Bu Herlina tadi. Jadi ya intinya begini. Jadi ada 2 kementerian, yang satu Kemdikbudristek, yang satu adalah Kemenak. Ya. Antara Kemdikbudristek dan Kemenak saja sudah sendiri-sendiri. Artinya sekolah-sekolah yang di bawah Kemristek, Kemdikbudristek, jadi SMA, SMK, kemudian yang lain-lain itu sekali lagi ya itu ngurusnya, mendaftarnya yang namanya tadi Puslabdik tadi, Pusat Pelayanan Pembiayaan Pendidikan. Lamannya juga sudah ada, jadi di sanalah sebetulnya yang menentukan termasuk siswa ini eligible atau enggak dan sebagainya, termasuk persyaratannya seperti apa, kalau sudah pernah punya KIP, SLTA seperti apa dan sebagainya, itu tolong dibaca. Ya, karena itu sekali lagi kami di LTMPT itu sama sekali tidak ngurus itu. Kami itu berkoordinasi dengan Puslabdik, itu kaitannya dengan siapa nantinya yang boleh tidak membayar pendaftaran karena bebas ya, tidak membayar. Kemudian mana siapa yang mengambil program studi apa, diterima di perguruan tinggi mana dan akan mendapatkan beasiswa. Itu saya kira. Iya, baik. Jadi itu diurus tersendiri ya Prof Budi ya, dan diurus sebelum mulai pendaftaran. Jadi itu silahkan nanti dicari webnya, tadi juga sudah ditunjukkan oleh Prof Budi tadi, nanti dilihat kembali slide-nya. Baik, dari penanya berikutnya sebelum pertanyaan dari yang raise hand, Prof Budi, dari YouTube, dari Instagram, kami kumpulkan juga, tapi pertanyaannya sebetulnya sudah ada Prof Budi. Jadi misalnya seperti kalau yang tahun 2000, apa masih boleh ikut UTBK? Itu kemudian pertanyaannya. Terus SBMPTN tadi tambahan materinya apa? Tadi juga sudah ada. Kalau gap year itu bikin akun lagi apa tidak? Itu juga pertanyaannya seperti itu Prof Budi. Terus kalau lupa Prof Budi apakah bikin lagi atau seperti apa gitu. Ini adalah pertanyaannya juga yang terakhir, keluar nilai dulu atau milih jurusan dulu? Nah, ini Prof Budi sebelum ke pertanyaan yang langsung. Silahkan. Ya. Saya jawab dari belakang. Tadi sudah saya sampaikan, mohon maaf. Idealnya itu sekali lagi mestinya keluar nilai dulu, peserta tahu persis nilai saya berapa, petanya di nasional saya itu di bawah rata-rata atau di atas rata-rata atau rata-rata atas, baru memilih perguruan tinggi dan program studi. Itu hal yang ideal. Itu ternyata tahun 2022 belum bisa kita lakukan seperti tahun 2019. Sehingga di 2022 ini, mohon maaf sekali lagi, masih kita itu adik-adik nilai UTBK belum keluar, tapi sudah mendaftar SBMPTN, memilih perguruan tinggi dan program studi. Tapi paling tidak begini adik-adik semua, saya kira kan adik-adik tahu persis posisi saya di sekolah, di kelas, di apa itu seperti apa. Kemudian setelah itu LTMPT juga sudah memberikan informasi 3 tahun terakhir itu masing-masing program studi di perguruan tinggi peserta yang ada di LTMPT ini 126 itu berapa jumlah yang mendaftar dan berapa jumlah yang diterima. Itu paling tidak sebagai gambaran. Jadi sekali lagi tahun 2022 itu belum ideal, belum nilai dulu baru daftar. Nah, itu yang pertama dari bawah. Kemudian yang berikutnya tadi saya kira intinya sudah kami sampaikan semua ya Bu Is, tapi sekali lagi ya nggak tahu pertanyaan muncul dulu sebelum disampaikan atau nah, bagaimana. Stylenya begini Prof. Ya sudah ada tapi masih tanya gitu. Ya, yang penting aja apa Bu Is? Ya, kalau itu yang penting. Yang paling penting. Nah, kalau yang paling penting nih, kalau yang dari sini saya catat bahasa Inggrisnya nanti soalnya dipisah apa tidak, Prof? Jadi gini, bahasa Inggris itu sekali lagi kalau waktu pengerjaan itu ikut waktunya TPS. Ya, jadi
di TPS itu kan sudah ada 4 subtes, ya kan? Nah, dengan adanya bahasa Inggris ini seperti ada 5 subtes, kan gitu. Itu pelaksanaan ujiannya. Tetapi nanti untuk nilainya sendiri, bahasa Inggris itu bukan bagian dari TPS. Nah, ini nanti kita munculkan di sertifikat itu. Yang pertama TPS terdiri dari 4 subtes, itu nilainya masing-masing berapa. Kalau dia mengambil Scientech, itu berarti tambahnya TKA Scientech, ada 4 subtes, matematik, kimia, fisika, biologi, itu masing-masing nilainya berapa. Kalau ngambil campuran berarti ditambah TKA Sosum, ekonomi, geografi, sejarah, sama sosiologi, itu berapa. Kemudian kita tambahkan di terakhir itu nilai bahasa Inggris dapat berapa. Itu. Jadi keluar eksplisit gitu ya Prof ya. Eksplisit keluar, jadi nilai bahasa Inggrisnya berapa. Jadi gitu, kalau nilai-nilai ini kan sebetulnya nanti karena dikeluarkan setelah pengumuman, ya Prof. Jadi berarti bisa dipakai untuk nanti bekal seleksi mandiri gitu ya Prof, bagi PTN maupun PTS gitu ya Prof Budi ya. Betul. Jadi perlu saya informasikan kepada adik-adik semua, Bapak Ibu semua, saya kira dengan UTBK yang dilakukan oleh LTMPT itu sudah tahun kemarin aja udah 56 PTN itu mensyaratkan harus ada nilai UTBK untuk jalur mandiri. Karena diperhitungkan entah 40%, entah 50%, entah apa sudah diperhitungkan nanti dipakai untuk seleksi. Syarat ya, sebagai syarat. Syarat. Kemudian di swasta banyak yang sudah menggunakan nilai UTBK. Jadi mendaftar di swasta itu beberapa yang saya tahu ditanya nilai UTBK, ikut UTBK atau enggak, nilainya berapa, suruh melampirkan sertifikatnya, kira-kira gitu. Kalau yang sudah pasti declare dari depan untuk perguruan tinggi kedinasan itu STAN. STAN itu sudah mensyaratkan juga yang mau mengikuti tes STAN itu harus mempunyai nilai UTBK. Itu saya kira. Terus kebetulan tadi ada yang tanya, jadi yang dari YouTube tadi juga tanya tentang kalau STAN gimana, tapi kalau mekanismenya STAN sendiri nanti silahkan dicari di webnya ya, jadi jangan bertanyanya di LTMPT. Baik, kita pindah lagi ke Zoom ini, dipersilahkan Pak Bekti minta tolong untuk siapa yang akan bertanya. Silakan, ini Bu Guru Fitra. Ya, Bu Guru Fitra, dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak atas kesediaannya. Ya. Di sini saya mau bertanya, Ibu mengenai yang sebenarnya barusan Ibu. Ibu Guru Fitra dari mana Ibu? Dari SMA LTIGM Palembang, Ibu. Oke, ya silakan Ibu. Ya, barusan saya mau menanyakan Ibu ya, barusan Ibu bahas mengenai yang STAN tadi. Sebenarnya yang mau saya tanyain ini memang mengenai sekolah kedinasan, Pak. Iya. Jadi kami mendengar ada berita, Pak ya, bahwa kalau tahun kemarin kan STAN yang sudah pasti katanya nilai UTBK akan penting dengan STAN, kedinasan STAN gitu, Pak ya. Nah, baru-baru ini kami mendapatkan informasi bahwa bahkan sekolah kedinasan itu akan ikut di LTMPT. Nah, ini belum pasti Pak ya, bagaimana caranya, apakah memang benar seperti itu, apakah memang tidak gitu kan, dan apakah untuk saat ini yang sudah pasti itu hanya STAN saja memakai ataukah yang lain. Baik Bu Fitra, sudah kami tangkap. Cukup pertanyaannya Ibu, Bapak. Baik ya, terima kasih Bu Fitra. Nanti pertanyaan kedua akan dijawab setelah pertanyaan ketiga ya Bu Fitra. Baik, silakan. Dari Man Jembrana, silakan. Man Jembrana. Nah, ini dari Man ini. Silakan. Halo. Halo. Ya, siapa namanya? Terima kasih. Saya Winda dari Man 1 Jembrana. Ya. Saya akan bertanya, kebetulan siswa kami ada yang berstatus WNA. Ya. Nah, apakah siswa kami itu bisa mendaftar akun LTMPT? Oke, cukup itu ya, Bu Winda ya.
Ya. Baik, terima kasih. Ini Bu Winda yang sangat perhatian nih terhadap siswanya, salah satunya BNA. Satu lagi, silakan. Ini Bu Guru BK ini, Bu Winda ini. Silakan. Satu lagi, penanya, Pak Bekti. Silakan Pak Ahmad Syarif Hidayat. Pak Ahmad Syarif Hidayat. Dari mana Pak Ahmad Syarif Hidayat? Halo Pak Ahmad Syarif. Pak Ahmad Syarif raise hand, akan menanyakan sesuatu, diberi kesempatan. Langsung tidak jelas bertanya. Suaranya. Halo Pak Syarif. Kalau ganti aja. Kita ganti dulu Pak. Kita ganti dulu ya. Oke, dari SMA Negeri Purbalingga ini. SMA Negeri Purbalingga. Purbalingga. Ya, silakan. Nama Pak atau Ibu? Baik, kalau tidak ada. Ini ya, Pak Kobul, ya, silakan. Pak Kobul, silakan Pak Kobul. Di unmute Pak. Masih di unmute Pak. Oke. Ya, silakan. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Yang ingin saya sampaikan itu atau yang ingin saya tanyakan mengenai fitur single sign on. Nah, ini untuk seleksi atau nilai yang digunakan, nilai hasil UTBK seperti itu, apakah bisa digunakan untuk jalur mandiri? Karena setelah ada beberapa informasi dari PTN, khususnya ini PTNBH, tidak menggunakan nilai yang dari hasil UTBK seperti itu. Oke. Kemudian untuk yang kedua, Bu, ini untuk lokasi pelaksanaan tes di tahun lalu kan ada 68 titik. Nah, untuk sekarang, ya maaf 74. Nah, untuk sekarang apakah ada perubahan lokasi atau bagaimana? Terima kasih. Baik. Baik, Prof. Budi sudah ada 3 penanya supaya lebih efektif. Dipersilahkan tadi. Bapak mau dari bawah lagi, Pak Kobul. Ya. Pak Kobul. Dari atas saja. Ya, dari Bu Fitra. Dari Manjembrana. Ya. Dari Manjembrana nomor 2, Prof. Berarti. Oh, yang pertama Fitra ya? Fitra, ya. Oke, jadi pertama Mbak Fitra, ini berarti 3. Oke, jadi gini, kalau bicara PMB 2022, termasuk dari perguruan tinggi kedinasan, itu terus terang sampai sekarang kami belum mendapatkan undangan untuk membicarakan kerjasama, kan gitu. Nah, tapi intinya begini, sebetulnya baik itu perguruan tinggi swasta ataupun kedinasan, itu kalau mau menggunakan nilai UTBK tanpa melibatkan LTMPT pun juga bisa, nggak masalah. Karena apa? Karena prinsipnya sebetulnya kan nilai itu sudah diberikan kepada siswa. Siswa yang mau mendaftar ke kedinasan itu tinggal diminta oleh sekolah kedinasan tertentu yang didaftari oleh adik-adik itu. Tetapi keuntungannya kalau kerjasama dengan kita, dengan LTMPT, itu akan lebih mudah untuk sekolah kedinasan tersebut untuk melakukan tracking, kemudian termasuk menseleksi kebenaran sertifikat itu atau tidak, dan sebagainya. Sehingga kalau yang kayak kasusnya STAN, itu tahun kemarin sudah host to host dengan kita. Artinya begitu mendaftar di STAN, itu langsung nembak di kita, ya, apakah benar yang bersangkutan itu mendaftar di UTBK LTMPT atau tidak, gitu. Sehingga banyak keuntungannya kalau itu kerjasama dengan LTMPT, kira-kira gitu. Tapi kalau rumor itu kami belum secara resmi, tapi kemungkinan besar menurut saya karena Bu Menteri Keuangan yang punya STAN gitu ya, itu saja sudah mendahului, sudah yakin bahwa apa yang dilakukan LTMPT bagus, sehingga kedinasan-kedinasan yang lain itu anggaran PMB-nya sudah dicoretin gitu, coretin banyak, udah ikut aja LTMPT lebih efisien dan sebagainya. Itu saya kira ya. Iya, berarti warning ini ya juga ya, siap-siap ininya. Betul. Ya. Sebaiknya ikut
ikut UTBK LTMPT. Oke, kemudian yang Manjembrana, intinya begini. Nanti kita lihatlah. Artinya begini, kalau persyaratan entah itu membuat akun LTMPT atau mendaftar entah SN maupun UTBK, itu kan asalkan persyaratannya terpenuhi berarti bisa, nggak masalah. Kan itu. Punya NISN, NPSN, dan sebagainya. Yang nanti jadi masalah itu, artinya treatmentnya harus beda itu, karena status sebagai warga negara asing itu mestinya nanti setelah diterima di perguruan tinggi, harusnya kewajiban bayar-membayarnya itu yang berbeda. Kira-kira itu. Ya, jadi saya kira itu ya menurut saya. Baik. Silakan yang ketiga, Prof. Yang terakhir, SMA Purbalingga. Jadi gini, mohon perhatian teman-teman Bapak Ibu semua bahwa yang pertama kebijakan single sign on itu adalah kita meyakinkan bahwa entah sekolah entah siswa yang mau mendaftar ke LTMPT, entah sekolah mengisi PDSS, kemudian siswa kelas 12 mendaftar SNMPTN ataupun yang UTBK SBMPTN itu telah memiliki akun LTMPT. Kalau sudah memiliki akun LTMPT, itu artinya apa? Artinya benar bahwa yang bersangkutan itu semua datanya benar yang ada di data Pusdatin. Ya, itu. Jadi tidak ada kaitannya nanti single sign on kok dengan jalur mandiri dan sebagainya. Lah perlu saya sampaikan begini. Permendikbud nomor 6 tahun 2020 itu memang namanya seleksi masuk perguruan tinggi negeri itu ada 3 jalur, SNMPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri. SNMPTN dan SBMPTN itu bersama-sama ada 126 perguruan tinggi tadi, itu LTMPT lah yang memfasilitasi para rektor untuk melakukan seleksi. Kalau jalur mandiri itu nggak ada kaitannya dengan LTMPT, itu bebas. Artinya sangat tergantung dari masing-masing perguruan tinggi. Sehingga taruhlah ya, itu memang ada himbauan dari Pak Sekjen pada waktu itu, yang mandiri itu kalau bisa itu menggunakan nilai LTMPT, sehingga paling tidak memberikan keringanan bagi masyarakat yang mau mendaftar jalur mandiri yang tidak diterima di SNMPTN maupun SBMPTN kan gitu. Tapi sekali lagi wewenangnya itu di masing-masing perguruan tinggi. Jadi kalau tadi taruhlah ada PTNBH yang tidak akan menggunakan nilai UTBK itu juga nggak masalah, boleh kan gitu. Tetapi biasanya itu tetap menggunakan nilai UTBK sebagai pertimbangan komponen dan bobot tertentu, komponen yang akan terbobot. Karena itu yang tanda petik ya mungkin kredibel gitu ya. Sehingga kira-kira begitu. Jadi lokasinya tetap 74 saja. PTN ya Prof? Lokasinya untuk pusat UTBK-nya. Kalau lokasi tetap. Lokasi itu tetap di 74 pusat UTBK. UTBK PTN. Tetapi pusat-pusat UTBK itu bisa melakukan sendiri semua kegiatan UTBK di dalam kampus, atau kalau yang fasilitasnya mungkin masih dirasa kurang, bisa menggandeng entah itu perguruan tinggi swasta maupun SMA di sekitar perguruan tinggi tersebut, pusat UTBK itu. Saya kira itu, terima kasih. Terima kasih Prof. Budi. Prof. Budi bisa istirahat dulu juga ya sambil minum, karena waktunya masih sekitar masih 22 menit dan Bapak sendiri yang menjawab. Kalau ada pertanyaan, kalau enggak kan cukup. Ya kalau ada pertanyaan, tapi kayak ngerasain masih ada 5 Prof. Jadi tadi Pak Kobul ya, tadi sudah terbukti tadi bahwasanya trennya itu naik, yang mandiri itu terbukti tahun lalu itu 56 PTN yang sudah menggunakan seleksi mandirinya dengan UTBK gitu. Tapi walaupun tidak seluruhnya bisa dengan komponennya gitu ya. Baik, saya akan masih di sini ya, di Zoom ya, masih ada 5 ini, dipersilahkan dibantu Pak Bekti. Ya silakan Bu Nur Fazana. Ya,
Nur Fazana. Dari Mas Bagik, nggak tahu di mana ini. Bu Nur Fazana, halo ya, Bu Nur Fazana. Iya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore. Selamat sore. Saya ingin menanyakan mengenai yang SKS. Iya. Yang SKS kan dia sedang dalam proses semester 5. Yang pertama, apakah yang SKS ini sudah untuk pendataan sudah sinkron di Dapodik, yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk nilai anak-anak yang di SKS ini, apakah kami harus menunggu mereka dulu baru kami mengisi PDSS? Mungkin hanya itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur, Mas Bagik itu di mana? Mas Bagik di NTB. NTB, wow, ya. Jelas Bu suara kami, Bu? Jelas. Jelas ya, suara Ibu juga jelas sekali gitu ya, wajahnya Ibu juga jelas. Berarti alhamdulillah kita dibantu dengan internet, kita bisa sampai dengan NTB. Silakan penanya kedua untuk kloter ini Pak Bekti. Dari SMA Negeri 10 Semarang ini, namanya nggak ada. Pindah ke Semarang, SMA Negeri Semarang. Silakan Bapak atau Ibu. Halo, yang dari Semarang. Silakan Pak, di-unmute Pak. Nggak bisa. Nah, ya, silakan Pak. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, saya Ibu Asir Hayu dari SMA Negeri 10 Semarang. Izin menanyakan mengenai akreditasi untuk cut off ya Bapak. Ya, untuk kami SMA 10 ini kebetulan November akreditasi kami periodenya habis. Sementara untuk cut off nanti apakah kami menunggu akreditasi yang baru ataukah bagaimana kuota yang untuk diperkenankan siswa eligible kami mendaftar SNMPTN. Terima kasih Ibu. Baik, sudah kami tangkap. Terima kasih. Waalaikumsalam dari Semarang. Kita pindah kemana Pak Bekti? Ke Cikampek ini ada Pak Miftahul. Pak Miftahul silakan dari Cikampek. Silakan Bapak. Halo Pak, silakan di-unmute Pak. Ya. Silakan Pak Di. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktunya perkenalkan saya Miftah dari Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Ya. Saya ingin bertanya ini terkait anak yang sudah keterima di SNMPTN ataupun SBM. Ya. Ternyata si anak ini dia tidak mau melanjutkan atau nggak mau registrasi ulang gitu. Nah itu kaitannya gimana? Apakah ada prosedurnya ke pihak kampus atau seperti apa? Soalnya yang berkembang di lapangan itu kalau misalkan kita nolak ke hasil dari SBM atau SNMPTN itu akan berimbas ke angkatan selanjutnya begitu. Iya. Terima kasih. Ya, baik ya. Ini kalau yang terakhir nih Pak, mohon izin Prof Budi ya. Seharusnya jangan daftar kalau tidak ingin diterima ya mestinya ya Pak Miftah ya. Itu nanti sosialisasi nih Dini. Tapi biar nanti lebih afdol biar Prof Budi yang menjawab. Silakan Prof Budi. Bawah atau atas Prof Budi? Bawah boleh. Bawah dari Pak nih. Melanjutkan dari Bu Is. Ya. Jadi gini, sekali lagi bahwa lulusan SLTA setiap tahun itu kurang lebih 2,4 juta. Ya. Kalau yang berkesempatan untuk bergabung dengan perguruan tinggi negeri melalui jalur SNSP itu kurang lebih hanya sekitar 240-250 ribu kira-kira gitu. Artinya hanya kurang lebih 10%. Kan gitu. Sehingga kasihan sebetulnya kalau hak orang lain itu sudah disingkirkan, artinya orang yang tersingkir tetapi yang mendapatkan itu akhirnya tidak dipakai. Nah, itu saya kira makanya bangkunya kosong ya dia Prof ya. Kosong lagi tidak ada jalur lain dan sebagainya, sehingga Pak Miftah saya kira juga perlu sebagai guru BK itu komunikasi dengan benar kepada anak-anak. Kalau memang tidak mau ya nggak usah, terutama yang SN ya. Kalau SNMPTN itu kan begitu diterima nggak ditempati ya berarti dia nggak bisa ikut UTBK, nggak punya nilai UTBK, nggak bisa mandiri, kira-kira gambarannya seperti itu. Kalaupun sekali lagi tadi yang rumor yang beredar jatahnya dikurangi, itu ya tergantung dari masing-masing perguruan tingginya.
Jadi misalkan kayak ITB itu kok yang taruhlah dari SMA X yang mendaftar SNMPTN 30, yang diterima 15, kok ternyata yang daftar ulang hanya 10, 5 tidak. Nah, itu biasanya ITB akan memberi surat kepada sekolah tersebut bahwa sudah mendapatkan tempat tapi tidak melakukan registrasi ulang, karena sekali lagi itu berarti kan bangkunya kosong. Nah, kira-kira gitulah. Itu tergantung dari perguruan tingginya. Bisa juga misalkan, ini sekolah ini tahun kemarin yang tidak daftar ulang SN banyak, padahal dijatah sekian, tapi ternyata tidak. Ya sudah, kalau gitu tahun ini dikurangi jatahnya, tapi tidak sama sekali ditiadakan, ya enggak. Tapi paling enggak ada punishment, kira-kira seperti itu. Saya kira itu, ya. Tapi kalau yang SB itu saya kira kok banyak itu, terutama yang diterima di jalur-jalur mandiri, karena mandiri itu dalam waktu yang dekat-dekat tesnya bareng-bareng, satu orang yang pinter itu bisa diterima di 2-3 perguruan tinggi, ya akhirnya tidak didaftar semua, kan salah satu. Oke, itu Pak Mita dari Cikampek. Kemudian yang SMA 10 Semarang. Jadi begini Bu, kami tadi malam itu baru saja rapat dengan teman-teman BAN SM, EMIS Kemenak, Dapodik, Pusdatin. Kaitannya dengan akreditasi sekolah, itu semua sudah clear. Artinya sudah ada keputusan dari BAN SM, sekolah-sekolah mana saja itu yang akan habis, kapan kemudian diperpanjang, ya, diberi perpanjangan sekian bulan, sekian tahun. Kemudian juga sekolah-sekolah mana itu yang tetap berjalan, sekolah-sekolah mana yang itu didegradasi akreditasinya. Itu menurut Pak Tony dari Ketua BAN SM itu sudah clear semua. Sehingga pada tanggal 20, paling lambat 24 Desember ini, datanya itu sudah akan diberikan ke LTMPT. Sehingga Ibu dari SMA 10 Semarang, ini masih ada waktu beberapa hari, tolong komunikasikan secara benar, ya, kepastian itu ke BAN SM, entah melalui Dapodik atau melalui Kanwilnya, melalui apa, tapi kalau bisa itu sebelum tanggal 20 Desember itu sudah clear sudah. Tapi kalau informasi dari Pak Tony itu sudah clear semua. Jadi tidak ada lagi termasuk kekhawatiran Ibu sudah cut off yang cut off mau habis bulan November itu sudah ada keputusannya. Keputusannya apa? Saya kira itu perlu dilihat. Oke. Kemudian yang berikutnya yang dari NTT. Ya. Jadi intinya begini Bu, mari kita membantu memfasilitasi adik-adik kita, siswa-siswa kita yang masih membangun masa depan secara baik, kan gitu. Ibu kan sudah tahu jadwalnya itu kayak apa, kapan itu PDSS harus, kapan itu termasuk nilai harus masuk dan sebagainya. Sehingga usahakan bagaimana caranya agar sebelum waktu cut off itu semua sudah beres, kan gitu. Jadi saya kira itu nggak sulit lah, nggak sulit. Asal mau itu sudah pasti bisa. Artinya apa? Artinya ya dilakukan dengan cara taruhlah ini ternyata kok kalau mengikuti jadwal LTMPT ini harusnya tanggal 15 baru kita lakukan penilaian raport, tapi karena LTMPT tanggal 10 itu sudah harus final. Ya sudah dilakukan sebelum tanggal 10, kira-kira kan gitu. Dan itu bisa. Ya. Sudah banyak sekolah yang SKS ya Prof ya? Ya, artinya apapun sistemnya itu pasti bisa, kan gitu. Sehingga tinggal ini sajalah kemauan. Kalau mau ya pasti bisa, kalau nggak mau ya nggak bisa. Gitu saja. Makasih.
Baik, jadi tadi dari Prof. Budi tadi sudah sangat jelas. Artinya begini, di LTMPT itu dengan sistem atau metode SKS yang mendaftar di SNMPTN itu sudah sangat banyak, Bu. Jadi tinggal kemudian tadi dicermati tanggal-tanggalnya supaya tidak terlambat. Itu saja. Dan nanti ketika memasukkan nilai itu tolong benar-benar dilihat kalau ini dengan metode yang seperti apa. Ini adalah salah satu bentuk bagaimana kita itu memperhatikan dari anak didik kita tadi ya. Jadi itu untuk memberi kesempatan kepada Prof. Budi untuk istirahat sejenak itu pertanyaan-pertanyaan yang ada di YouTube itu kebanyakan sebetulnya semuanya sudah disampaikan oleh Prof. Budi tadi. Misalnya lintas jalur boleh apa tidak? Tadi kalau SNMPTN, Prof. Budi sudah mengatakan menghimbau, tidak. Tapi memang mungkin kalau dari prodi atau jurusan yang dipilih itu membolehkan, silahkan dicek di webnya masing-masing. Tahun 2020 boleh enggak, tahun 2009 boleh enggak, dan itu dilihat kembali sekali lagi syarat-syarat yang ada itu seperti apa gitu. KIP-nya ini kapan dan lain sebagainya tadi juga sudah dijelaskan gitu. Tapi ada yang menarik Prof. Budi yang belum mungkin ada 1-2 yang misalnya seperti homeschooling itu boleh apa enggak sih Prof. Budi untuk masuk di SN gitu. Terus kemudian ini nih ada satu yang dari MAN yang selalu menjadi masalahnya dari tahun ke tahun. MAN saya ini NISN-nya kok beda ya antara yang saya punya dengan yang ketika dicek. Nah, seperti ini bagaimana? Terus lalu kalau di SNMPTN itu sebetulnya rapor yang diambil mata pelajaran apa gitu. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang seperti beda dengan yang tadi, yang sebelum ditanyakan tadi. Terus kemudian ada satu lagi Prof yang harus dijelaskan dan diingatkan lagi ke masyarakat. Kalau tahun lalu itu lulus SN, Prof, tapi nggak tahu kenapa ingin lagi ikut, kalau SN lagi kan nggak bisa, tapi mau ikut UTBK lagi nih. Bagaimana nih Prof Budi? Nah, silahkan Prof Budi, ada 4 pertanyaan yang menarik dari medsos kita. Dipersilakan Prof. Homeschooling. Oke, terima kasih. Ini apa namanya? Ada hal yang perlu ini ya, perlu sekali lagi dari nurani yang paling dalam. Artinya itu hak-hak orang lain gitu ya. Tadi yang terakhir itu sudah lulus SN tahun lalu, tapi kepingin UTBK tahun ini. Ya. Kalau SN kan jelas nggak boleh, karena hanya yang kelas 12. Tapi kalau mau ikut SB bagaimana kan gitu. Nah, itu di internal kita masih perdebatan juga. Ada yang mengatakan ya mestinya nggak masalah gitu, tapi ada juga yang mengatakan loh kan sudah diterima di SN. SN itu mestinya juga berlaku di tahun berikutnya kan gitu. Jadi sekali lagi itu mohon izin kami belum menjawab dengan pasti, akan kita putuskan bersama-sama dengan rektor dan insya Allah nanti sebelum pendaftaran SBMPTN itu sudah ada ketentuan kepastiannya seperti apa. Artinya, tapi sebaiknya nggak usah ikut ya Prof ya, kan bangkunya ya nanti kosong. Kalau himbauan saya itu sekali lagi termasuk tadi sudah saya sampaikan, SN itu kalau senangnya hanya 1, silahkan milih 1 saja, nggak usah 2 kan itu. Sehingga kalau sudah pilihan 1 itu ya mestinya tidak keliru kan gitu. Kalau taruhlah itu pilihan 2, itu pasti ya motivasinya pasti beda antara pilih 1 dan pilih 2. Itu mungkin masih bisa dimaklumi, tapi sebetulnya kalau saran saya dan menurut pengamatan saya, adik-adik itu mau belajar di prodi apapun, itu semua sama tergantung individu masing-masing. Jadi masa depan itu bisa dibangun dari prodi apapun, kan itu. Ya, jadi itu adik-adik ya. Kemudian SNMPTN rapornya diambil dari mata pelajaran apa, Prof? Jadi begini, kalau jalur SNMPTN termasuk sekali lagi yang kita persiapkan untuk para rektor untuk proses seleksi, itu kan sudah pasti nilai-nilai yang
dimasukkan ke PDSS, itu semua kita setor, kita berikan kepada perguruan tinggi, kan gitu. Tapi kalau bicara nilai apa yang dipakai untuk proses seleksi, nah itu juga tergantung dari masing-masing perguruan tinggi, kan gitu. Ada yang menghargai ini, ada yang ini, ada juga yang dia sudah punya keyakinan itu, ya kalau pemeringkatan itu dilakukan 6 mata pelajaran yang di UN kan, ya saya seleksi pakai itu saja. Nah, itu juga ada kan gitu. Tapi sekali lagi itu tergantung masing-masing perguruan tinggi ya itu perguruan ya, tinggi. Jadi itu. Tapi kalau saya terus terang tidak berani ini kira-kira mata kuliah ini, karena sekali lagi masing-masing perguruan tinggi itu ada pertimbangannya. Saya kira itu. Baik, yang untuk MAN ini yang NISN-nya bagaimana, Prof? Sudah dicek ini beda gitu. Bagaimana ini, Prof? Jadi intinya begini ya, intinya sekali lagi sebetulnya kami itu LTMPT, Pusdatin, kemudian Emis Kemenak itu kan selalu bersama-sama dan berusaha tidak ada permasalahan, baik itu di MAN, kemudian pondok pesantren, kemudian sekolah umum, SLTA umum. Tapi sekali lagi bahwa kalau bicara NPSN itu kan yang mengeluarkan termasuk sistemnya dan sebagainya, yang mengembangkan kan teman-teman, entah itu di Dapodik, Emis, Kemenak, ya kan. Yang mengisikan adalah teman-teman sekolah masing-masing, operator, termasuk melalui Kanwil dan sebagainya. Kebijakannya masing-masing beda-beda. Tapi intinya begini, harusnya itu kan tidak ada namanya NPSN kok ganda double dipakai oleh 2 orang atau 3 orang. Kalau itu ada yang double, itu pasti ada yang salah, kan gitu. Sehingga ya tolong itu waktunya masih ada, segera saja yakin bahwa sampai taruhlah sebelum pendaftaran akun LTMPT itu sudah tidak ditemukan lagi, ya. Taruhlah sekolah yang sama kok ada yang NISN yang sama, itu tambah pasti mestinya tidak terjadi, kan itu. Ya, saya kira itu Bu Is. Kami yang homeschooling bagaimana Prof Budi? Yang homeschooling SN boleh kan Prof? Homeschooling itu begini Bapak Ibu semua. Ini mohon maaf sekali ya, ini sekolahnya orang hebat-hebat kira-kira gitu. Tapi intinya sekali lagi homeschooling itu ya ada yang beneran bagus dan sebagainya, tapi ada juga yang itu sebetulnya upaya bagaimana bisa tanda petik gitu ya diizinkan untuk mendaftar di perguruan tinggi, kan gitu. Jadi selalu saja lah ada yang memanfaatkan. Jadi kalau syaratnya itu terpenuhi bisa gitu ya Prof? Ya, saya kira intinya itulah. Kalau syaratnya terpenuhi ya sudah. Tapi sekali lagi kalau bicara apakah di dalam seleksi itu akan diterima tidak diterima, itu wewenangnya adalah di masing-masing PT. Ya, baik. Tadi Prof Budi, ini tadi kita durasinya sudah hampir 2 jam Prof Budi. Kita tinggal 3 menit menuju pukul 15. Saya rasa kalau ada penanya lagi, Prof Budi akan lebih dari jam 15. Akan saya tanyakan kepada Prof Budi. Masih ada 5 nih. Nanti kalau dari tadi cuma 5 Prof, tapi ambil 3 dapat 5 lagi, dapat 6, 5 lagi. Jadi seperti apakah cukup ya Prof Budi ya? Cukuplah. Sekian. Karena begini, Bapak dan Ibu, adik-adik, serta peserta, kebanyakan tadi banyak guru BK, Prof Budi. Jadi nanti ini sosialisasi ini akan dilakukan, frekuensinya akan ada agak lebih kerap gitu ya, frekuensinya lebih sering gitu ya. Dan nanti ini juga bisa dilihat di YouTube.
Kemudian sehingga nanti bisa diulang kembali bagi yang misalnya belum melihat atau belum menyaksikan. Dan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab nanti bisa disampaikan pada sesi-sesi yang lain. Sesi-sesi berikutnya itu nanti juga sebetulnya nanti akan ada lagi sesi khusus guru, khusus siswa, tapi ternyata justru di sini yang bergabung itu adalah kebanyakan malah tadi kami perhatikan adalah guru. Nah, seandainya pertanyaan-pertanyaan masih ada, itu juga dipersilahkan untuk ditanyakan melalui media sosial kami. Media sosial kami baik melalui Instagram, Twitter, ataupun Facebook, gitu ya, pertanyaan-pertanyaannya. Namun, kami sarankan apabila ingin bertanya, silahkan lihat dulu informasi yang ada di web LTMPT. Di sana nanti juga akan bisa diunduh. Memang sekarang masih on progress, masih finishing tentang materi ini supaya tidak ada hal-hal yang keliru, maka masih finishing. Dalam waktu dekat akan segera Bapak dan Ibu peserta seluruhnya ini calon peserta calon mahasiswa Indonesia bisa mengunduh. Jadi silahkan nanti bisa di sana dilihat. Dan apabila masih ada hal yang ingin ditanyakan, bisa juga melalui Sekretariat LTMPT mengirimkan email atau juga bisa ke call center 08041450450 atau ke helpdesk di https://halo.ltmpt.ac.id sehingga mendapatkan informasi yang betul-betul resmi dari LTMPT. Dan kalau digarisbawahi apa yang disampaikan Prof. Budi tadi, intinya adalah seluruh mekanisme ini sebetulnya sudah tertuliskan. Sudah dituliskan bahkan urutan sistematikanya, apa yang menjadi syarat itu sudah ada. Namun sekali lagi kalau ingin memperkuat ataupun supaya lebih puas itu ya diperbolehkan bertanya, diperbolehkan pertanyaan-pertanyaan yang ada, tapi kalau harapannya sudah membaca terlebih dahulu sehingga pertanyaan-pertanyaan itu adalah hal-hal yang justru tadi membuat Prof. Budi, oh iya ini perlu kita pikirkan, oh iya ini perlu ini dan seterusnya. Nah, dengan demikian ini pukul 3 persis tepat rangkaian acara sosialisasi daring pertama tentang penerimaan mahasiswa baru PTN tahun 2022 ini berarti berakhir sudah. Untuk itu pemain tunggal nanti adalah Prof. Budi, tentu sangat kesulitan untuk menjawab banyaknya pertanyaan, tapi alhamdulillah dijawab dengan baik, lengkap, dan dengan sabar sih kalau menurut saya. Mari kita berikan apresiasi kepada beliau, terima kasih dengan memberi applause melalui reaction yang ada di hadapan laptop Bapak dan Ibu serta adik-adik semua. Kita beri ucapan terima kasih kepada Prof. Budi, mohon jangan bosan-bosan untuk menyampaikannya dan semoga beliau sehat selalu. Nah, amin. Bapak dan Ibu, apakah di sini ada pimpinan LTMPT Pak Bekti yang mungkin akan menutup secara resmi acara pada sore hari ini? Mungkin dari Rektor Universitas Andalas, apakah masih berada di sini? Atau Bapak Ketua LTMPT, Profesor Nasih, apakah bisa menyapa para peserta di sini? Mohon maaf kepada teman-teman yang masih menggunakan raise hand, kita tunda, kita pending, kita nanti pertanyaannya boleh dititipkan di media sosial yang ada. Ada Pak Bekti? Pak Nasih dan Pak Asari belum bergabung juga, tapi Pak Yuliandri masih ada nih. Halo Pak Yuliandri, Prof. Yuliandri. Prof. Yuliandri, Prof. Yuliandri bisa mendengar kami? Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Prof. Yuliandri. Ini alhamdulillah tadi kami sudah melaksanakan sosialisasi, pertanyaannya sangat banyak dan banyak pertanyaan. Saya monitor juga, Bu Is. Oh iya, sudah monitor juga, alhamdulillah. Jadi pertanyaannya itu banyak dan ada beberapa yang belum sempat tersampaikan, tetapi kami berjanji akan membuat sosialisasi ini bahkan besok pun ada dengan catatan besok itu untuk kapasitas tertentu. Jadi teman-teman akan bisa melihat melalui YouTube-nya atau di Instagram. Jadi silahkan masuk ke sana dan bisa melihat nanti tentang hal-hal yang mungkin belum dipahami. Nah, Prof. Yuliandri, yang terakhir ini Prof, mohon ada arahan, mungkin tips atau apa yang bisa disampaikan kepada, terutama di sini adalah kepala dinas, kemudian ada kepala Kanwil Kemenak, kemudian ada kepala bidang pendidikan, juga ada aktifut nih dari pengelola sekolah Indonesia di luar negeri. Ini barangkali apa yang harus garis bawah itu apa yang harus
ditebalkan di apa, harus diperhatikan ini apa. Mungkin bisa disampaikan sekaligus menutup acara pada sore hari ini. Dipersilakan Prof. Yuliandri. Masih di mute, Prof. Wah, ini di mobil ini, Prof. Halo, Prof. Yuliandri masih di mute. Masih di mute, Prof. Prof. Yuliandri masih di mute, Prof. Halo, masih di mute. Suaranya belum kedengaran, Prof. Masih di mute. Yuliandri, suaranya masih belum terdengar kami. Silahkan di-unmute dulu. Masih di mute. Oh, kelihatannya nggak bisa, Bu Is. Iya, iya. Berarti ya, silakan. Ya, sudah. Ya, silakan, Prof. Ini admin belum buka kita. Iya. Sudah. Ya. Baik, terima kasih. Saya mohon maaf lagi monitor di mobil karena dalam perjalanan berbunyi ya. Iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi kita semua. Pertama, saya salam hormat saya kepada semua tim pelaksana yang menggagas acara sosialisasi kita dalam rangka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun 2022. Pada kesempatan ini saya tadi memonitor dari awal proses materi sosialisasi yang disampaikan oleh Prof. Budi dan juga dipandu oleh Bu Is berkaitan dengan itu. Dari beberapa yang catatan yang kami sampaikan, dari beberapa pertanyaan dan juga materi yang disampaikan, mudah-mudahan apa tadi yang menjadi pertanyaan dan juga penegasan-penegasan yang sudah disampaikan oleh Prof. Budi berkaitan dengan materi proses dan juga langkah-langkah tahapan berikut yang harus diikuti, maka mudah-mudahan ini menjadi catatan juga bagi kita sebagai pengelola dan tentu juga bagi tim teknis yang nanti akan melakukan penyesuaian terhadap kalau sekiranya pertanyaan yang disampaikan tadi dikaitkan dengan sistem dan juga metode yang akan kita gunakan, mudah-mudahan itu bisa menjawab dan bisa mengatasi beberapa kekhawatiran atau mungkin juga beberapa usulan yang bisa kita akomodasi untuk mengambil kebijakan berikutnya. Okay. Saya pikir itu terima kasih kepada tim dan juga kami terima kasih kepada semua stakeholder yang nanti akan berkaitan, apa itu kepala dinas, ada juga atasi pendidikan dan kebudayaan dari luar negeri yang juga insya Allah mudah-mudahan bagi peserta yang nanti mungkin akan melakukan proses seleksi dari luar, mudah-mudahan bisa kita akomodasi dengan baik. Mungkin itu saja Bu Is yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Prof. Budi dan juga semua tim yang telah bersama-sama kita. Insya Allah mudah-mudahan setiap waktu kita akan melakukan proses ini dan yang penting langkah terbaik untuk peningkatan kualitas dan proses penerimaan mahasiswa baru untuk tahun 2022 yang akan kita lakukan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Yuliandri. Semoga dalam perjalanan ini aman, selamat sampai tiba di tujuan dan selalu sehat ya dari Prof. Yuliandri. Baik, dengan demikian acara sosialisasi daring penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri tahun 2022 ini sudah selesai. Untuk hari ini kami akan melakukan hal yang sama untuk beberapa stakeholder yang tadi banyak akan disebutkan. Nanti bagaimana jadwalnya dan lain sebagainya, itu Bapak dan Ibu peserta, adik-adik, calon mahasiswa Indonesia bisa melihat di media sosial kami. Dan terima kasih atas kehadiran para undangan khususnya yang pada hari ini, yang mungkin juga yang mewakili guru-guru BK, terima kasih sekali atas kehadirannya. Sampai di seluruh Indonesia tadi, insya Allah ada beberapa yang bisa kami jawab, dan memang ada beberapa mohon maaf yang tidak bisa kami jawab dikarenakan memang waktu semata-mata. Semoga informasi yang diberikan bisa diteruskan ke sekolah, ke siswa, kepada anak didik kita dengan jauh lebih baik, dan karena semua informasi ini apabila diperlukan juga bisa melihat di web resmi kami, sebagian sudah ada yang bisa diunduh, dan nanti juga akan bisa mengunduh informasi lengkap yang kami siapkan dengan lebih baik dan segera akan kami sampaikan. Gitu ya. Terima kasih sekali lagi Prof. Budi, terima kasih kepada teman-teman yang membantu. Kami undur diri, semoga kita sehat selalu, semoga kita pandemi ini segera berakhir, dan kita nanti akan di UTBK
mudah-mudahan sudah tidak ada lagi COVID ini dan kita nanti tapi tetap dengan perencanaan seperti yang sudah disampaikan oleh Prof. Budi. Terakhir, saya mohon maaf kalau ada salah kata, mohon dimaafkan apabila kami kurang melayani dengan baik dalam acara pada hari ini, semata-mata karena memang tadi sampai dengan 500 suara Prof. Budi agak putus-putus, tapi alhamdulillah di akhirnya juga sudah bisa lancar. Sekali lagi saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sehat selalu dan salam. Sampai ketemu pada acara yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.